Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani Pratiwi. Saya berasal dari Kabupaten Blitar. Saya adalah peserta magang interview di Klat Duafa gelombang ke-19. Hari ini saya akan menjawab tugas hari ketiga, yaitu tentang job description. Oke, langsung saja pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk dalam kelas? Maka kita sebagai motivator menanyakan dulu, mendekati anak tersebut, lalu menanyai anak tersebut kenapa nggak mau masuk kelas. Terus kita mengalihkan perhatian anak dengan memberikan kegiatan atau permainan yang disukai anak tersebut. Yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada anak yang menangis? Maka kita sebagai seorang motivator hendaknya langsung mendiamkan anak tersebut dan mengalihkan perhatiannya dengan memberikan kegiatan yang disukai anak. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu teman yang lainnya? Maka tugas kita adalah mengalihkan perhatian anak tersebut dengan memberikan kegiatan yang disukai oleh anak tersebut. Otomatis anak tersebut akan berhenti mengganggu teman yang lainnya. Pertanyaan keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Kita sebagai seorang motivator segeralah mendekati anak tersebut dan menanyakan atau berdialog dengan anak tersebut dan mengalihkan perhatiannya dengan memberikan permainan yang mereka sukai. Untuk poin yang kedua, yaitu apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggunya? Tugas motivator yang dilakukan secara periodik setiap minggunya adalah melakukan evaluasi sesuai dengan level. Yang kedua, membuat laporan tentang masalah yang timbul dalam proses belajar di Bimba. Poin C, apa saja tugas rutin yang harus dilakukan oleh motivator setiap hari? Sebagai seorang motivator, tugas rutin yang harus kita lakukan adalah 1. Memastikan keadaan kelas dalam keadaan rapi, bersih, dan aman. Dan yang kedua, mempersiapkan file kegiatan sebelum kita membimbakan. Yang ketiga, sikap kita harus selalu ceria. Dan kita tidak boleh marah kepada murid dalam keadaan apapun. Selanjutnya, kita tidak boleh mempunyai pikiran jika bahwa anak tersebut nakal, malas, atau yang lainnya. Kita harus selalu berpikir positif. Terus selanjutnya adalah pastikan murid merasa nyaman, senang, bahagia. Yang terakhir adalah memberikan kegiatan yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak tersebut. Oke, selanjutnya poin D. Bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak tersebut? Tugas kita sebagai motivator harus melakukan dialog dengan orang tuanya terlebih dahulu sebelum anak tersebut mengikuti kegiatan Bimba. Jadi kita sebagai seorang motivator berdialog dengan orang tua dan menanyakan apa biasanya atau kebiasaan anak di rumah itu suka bermain apa, misalnya suka nonton apa atau sukanya dengan apa gitu. Maka dari itu kita tahu apa itu kesukaan anak. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan yang kedua, yaitu tentang tugas dan tanggung jawab seorang motivator. Soal yang pertama adalah 1. Apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba A, I, U, E, O yang harus dicapai oleh motivator? Jadi kita sebagai seorang motivator mempunyai target yang harus kita penuhi saat kita membimbakan. Yang pertama adalah pastikan bahwa suasana di kelas selalu nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, setiap murid dipastikan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perkembangan minat baca dan belajar. Yang ketiga, setiap murid dipastikan melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan dan kemampuan anak. Dan yang keempat adalah lama kegiatan anak yang berhubungan dengan minat baca dan belajar anak meningkat dari sebelumnya. Itu adalah target kita sebagai seorang motivator di dalam kegiatan di kelas. Oke, untuk poin yang kedua yaitu
bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di dalam kelas Bimba A, I, U, E, O? Untuk jawabannya adalah caranya yaitu 1. Motivator harus selalu menyayangi dan mengasihi anak didik atau murid. Yang kedua, motivator harus bisa mengendalikan diri sendiri. Dan yang ketiga adalah kegiatan di kelas harus selalu dimulai dengan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Yang keempat, motivator harus dapat menerapkan konsep dasar variation skill yang memuat 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kelima, motivator harus dapat menerapkan konsep dasar Bimba A, I, U, E, O. Dan yang keenam adalah motivator harus dapat menerapkan kurikulum Bimba A, I, U, E, O. Yang ketujuh, motivator harus selalu mengevaluasi efeksi murid. Yang kedelapan, bila mengalami kesulitan di dalam kelas, harus bekerja sama dengan dan meminta bantuan motivator yang lain. Oke, itu adalah pertanyaan poin kedua. Sekarang yang poin B. Pertanyaan adalah, apa tanggung jawab utama motivator di Bimba? Tanggung jawab yang utama di motivator Bimba adalah menjadikan suasana di kelas untuk belajar itu aman. Yang kedua, menjadikan suasana di kelas nyaman, aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi menjadikan kegiatan bermain sambil belajar di kelas itu menyenangkan. Jadi tanggung jawab seorang motivator Bimba A, I, U, E, O adalah 1. Membuat kelas itu aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk pertanyaan berikutnya adalah poin C. 1. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Yang dilakukan seorang motivator agar kelas itu aman adalah 1. Semua stop kontak atau saklar yang berada dalam jangkauan anak-anak tertutup dengan aman. Yang kedua, tidak ada senjata tajam, misalnya gunting, paku, dan lain-lain yang berceceran di dalam kelas. Maka kita harus selalu merapikan dan selalu waspada. Yang ketiga adalah tidak ada binatang serangga atau yang sejenisnya yang ada di dalam ruangan. Yang keempat adalah tidak ada tumpukan air di dalam kelas. Memastikan posisi kipas angin aman di dalam kelas, mampu meyakinkan anak didik bahwa ia terlindungi ancaman kekerasan verbal, fisik, atau psikis dan motivator teman dan anggota orang tua. Itu adalah cara motivator untuk menjadikan kelas aman. Poin yang kedua adalah apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi. Nomor 2 salah. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Yang dilakukan motivator untuk menjadikan kelas nyaman adalah kita harus memastikan sirkulasi udara di kelas dalam keadaan baik. Dan yang kedua, motivator harus selalu mengasihi murid. Jadi motivator harus selalu tersenyum, ceria, menyapa, berwajah ceria, jangan kusam gitu, agar muridnya itu senang. Kalau gurunya itu cemberut, pasti muridnya juga tidak merasa nyaman. Jadi kita sebagai motivator harus selalu ceria. Dan motivator harus selalu menyayangi murid, melakukan tindakan preventif atau pencegahan saat murid mengganggu teman atau motivatornya. Motivator melakukan pendekatan secara fisik dan emosi kepada murid. Oke, untuk poin yang ketiga adalah apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi muridnya. Ya, yang itu adalah tersenyum. Kita harus selalu tersenyum pada murid, menyapa, berwajah ceria, selalu bersikap riang gembira bila berada bersama murid, belajar sesuai dengan kemampuan anak murid, berpenampilan rapi, tidak bau, bersih, wangi, tidak bau mulut, dan tidak berpakaian ketat. Oke, untuk yang keempat adalah apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan. Oke, kita sebagai seorang motivator harus menjadikan suasana kelas itu yang menyenangkan. Yaitu dengan cara apa? Menjadikan murid ceria, senang di dalam kelas.
tentunya dengan sikap kita juga ya, harus ceria juga, maka otomatis murid kita juga akan ceria. Yang kedua adalah murid mau melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir adalah apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Kita sebagai motivator harus mengetahui itu kurikulum Bimba, variation skill, dan kita harus menerapkan konsep Bimba Ayo itu sendiri, yaitu secara far learning, small step system, dan individual system. Dan kita harus menerapkan kurikulum baca dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam kurikulum Bimba. Dan yang ketiga adalah kita harus mengembangkan variation skill kita yang memuat 3 aspek, yaitu aspek afektif, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Oke, demikian jawaban pertanyaan saya untuk materi tugas hari ketiga, yaitu tentang job description. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di tugas hari keempat.